Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Citra Fardiani dengan NPM 231705111. Saya dari kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pushdown otomata berdasarkan pemahaman saya. Saya mendapatkan referensi dari beberapa referensi. Yang pertama itu dari kumpulan materi dari tahun sebelumnya, dari internet, kemudian dari YouTube. Yang pertama di sini itu ada referensi dari materi dari angkatan sebelumnya. Nah, di sini tuh dijelasin ada latar belakangnya, konfigurasinya, cara kerjanya, dan di sini juga ada latihan-latihan soalnya. Kemudian saya juga mendapatkan referensi dari internet, yaitu dari SlideShare.net yang dibuat oleh Fristiani, Regina Putri, dan Feriansyah Ilham Akbar. PDA itu merupakan mesin otomata dari bahasa bebas konteks. PDA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stek atau tumpukan. Stek merupakan kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengembalian elemen melalui suatu tempat yang disebut top of stack atau puncak stek. Pengambilan elemen dari stek dinyatakan dengan operasi pop, sedangkan memasukkan elemen ke dalam stek disebut dengan push. Kemudian ada aturan pengisian atau pengeluaran elemen stack menganut pada sistem LIFO atau last in first out. Pengambilan elemen dari stack dikenal dengan istilah pop, sedangkan pemasukan elemen ke dalam stack dikenal dengan istilah push. Di sini ada contoh dari stacknya. Di sini ada tumpukan A, D, dan E. A ini merupakan top stacknya. Kemudian dari contoh tersebut, bila dilakukan operasi pop, maka kondisi stack akan menjadi D dan E. Nah, D ini menjadi top stacknya karena A-nya ini sudah keluar. Kemudian bila dilakukan operasi push B, maka kondisi stack menjadi B, D, E. Karena B ini merupakan last in, maka dia menjadi top stacknya. Kemudian ada kelebihan dan karakteristik PDA. PDA itu mempunyai memori yang tidak terbatas, disebut stack atau tumpukan. Kemudian pada PDA memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada PDA null stack, yaitu PDA yang melakukan penerimaan input dengan stack kosong. Kemudian yang kedua itu ada PDA final state, yaitu PDA yang melakukan penerimaan input yang pilihan transisinya menyebabkan PDA mencapai final state. PDA dapat dianggap sebagai otomata hingga yang dilengkapi dengan stack. Sebuah PDA yang menerima input selain bisa berpindah state, juga bisa melakukan operasi pada stack. Kondisi atau konfigurasi PDA pada suatu saat dinyatakan dengan state atau stack. Kemudian ada representasi PDA. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tuple, yaitu Q, sigma, gamma, delta, S, F, dan Z. Q itu merupakan himpunan state, kemudian sigma itu merupakan himpunan simbol input, gamma itu merupakan simbol-simbol tumpukan atau stack, kemudian delta itu fungsi transisi, S itu state awal, F itu final state, dan Z itu merupakan simbol tumpukan atau top stack. Dari komponen sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Q, sigma, S, dan F itu sama dengan yang ada pada otomata hingga. Kemudian tuple barunya itu adalah gamma dan Z yang berhubungan dengan stack. Kemudian delta itu mirip dengan delta pada otomata hingga dengan beberapa perbedaan. Kemudian PDA memiliki language dengan dua cara. Yang pertama itu stack menjadi kosong, yang kedua finite otomata masuk final state. Kemudian ada jenis transisi pada PDA. Yang pertama itu membaca simbol input. Pada PDA yang membaca simbol input, terdapat sejumlah pilihan yang mungkin, bergantung pada simbol input, simbol pada top stack, dan state. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol bisa satu, beberapa, atau kosong. Untuk mengganti simbol pada top stack. Penggantian simbol pada top stack bisa berupa push untuk satu atau beberapa simbol, atau berupa pop untuk simbol kosong. Setelah membuat pilihan, kemudian PDA membaca simbol input berikutnya. Kemudian yang kedua itu tanpa membaca simbol input. Jenis transisi tanpa membaca input adalah transisi yang dilakukan tanpa membaca input atau epsilon. Transisi ini memungkinkan PDA memanipulasi isi stack atau berpindah state tanpa membaca input. Kemudian ada penggunaan PDA. Karena PDA ini merupakan penerima bahasa bebas konteks, maka untuk suatu bahasa bebas konteks dapat diperoleh sebuah pushdown otomata yang menerimanya. Sebaliknya, dari bahasa yang diterima oleh sebuah pushdown otomata dapat diketahui suatu tata bahasa bebas konteks. Kemudian saya juga mendapatkan referensi dari YouTube. Nah, di sini tuh kita tinggal cari aja, masukin keywordnya, kemudian kita bisa tonton salah satu, salah dua, salah tiga, atau lebih banyak lagi, sehingga kita bisa lebih memahami lagi.
Kemudian di sini saya ada contoh soal dari PDA. Di sini tuh terdapat sebuah PDA, di mana Q-nya itu adalah Q1 dan Q2, sigmanya itu A dan B, gamanya itu ada A, B, dan Z. Set awalnya itu adalah Q1, Z-nya itu adalah Z, final setnya adalah Q2. Pada PDA tersebut memiliki fungsi transisi. Fungsi transisinya adalah seperti ini. Kemudian pertanyaannya itu adalah, tentukan apakah PDA di atas dapat menerima string ABBA. Di sini tuh ada penyelesaiannya. Yang pertama kita tuh punya tumpukan atau stack itu Z, dan bawahnya itu kosong. Konfigurasi awal mesinnya yaitu state Q1 atau top stack Z-nya itu membaca input A. Fungsi transisinya yaitu delta Q1 input A Z, maka dia itu akan menuju himpunan Q1 AZ. Nah, di sini tuh adalah tumpukan yang menjadi A dan Z. Kita buat seperti ini. Kemudian konfigurasi mesin menjadi state Q1 push A. Untuk tabel transisinya itu sama seperti soal tadi. Kemudian membaca input B. Fungsi transisinya yaitu delta Q1 input B input A sama dengan himpunan Q1 epsilon. Kemudian konfigurasi mesinnya itu menjadi state Q1 dan top stack di pop. Jadi kembali menjadi tumpukannya tinggal Z. Kemudian membaca input B, fungsi transisinya yaitu delta Q1 input B Z sama dengan itu himpunan Q1 BZ. Konfigurasi mesinnya itu menjadi state Q1 dan B di push. B di atas dan Z itu di bawah. B-nya itu sebagai top stack-nya. Sehingga dapat disimpulkan PDA di atas itu menerima string ABBA. Mungkin sekian penjelasan materi push dan otomata dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.